Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran fikih tentang penyembelihan binatang bagian yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang itu ada dua macam. Pertama secara tradisional dan yang kedua secara mekanik. Adapun tata cara menyembelih secara tradisional ini dibagi menjadi dua macam lagi. Pertama, penyembelihan binatang yang sifatnya jinak atau mudah ditangkap, dan yang kedua adalah menyembelih binatang yang liar atau yang jatuh ke dalam lubang. Adapun cara menyembelih binatang yang sifatnya jinak adalah yang pertama dengan menyebut nama Allah, membaca sholawat, menjauhkan binatangnya daripada penglihatan binatang lain, membawanya ke tempat penyembelihan, pisau yang ingin digunakan untuk menyembelih itu ditajamkan, binatangnya kemudian digulingkan ke sebelah rusuk kirinya, biasanya dengan diikat dulu kedua kakinya, dan menghadapkan binatangnya ke arah kiblat, dan orang yang menyembelihnya juga harus menghadap kiblat, yang mana orang yang menyembelih tadi menjalankan pisaunya pada pangkal leher binatang dengan lembut dan ditekan sehingga saluran nafas binatang, saluran makan dan minumnya, serta dua urat nadinya bisa terpotong dengan sempurna. Kalau sudah, tunggu dulu sampai hewan tersebut benar-benar mati. Kalau sudah benar-benar mati, baru boleh untuk dikuliti dan diambil daging serta tulang-tulangnya. Oke, itu penyembelihan binatang yang jinak secara tradisional. Sekarang penyembelihan binatang yang liar atau yang jatuh ke dalam lubang. Nah, ini caranya juga tradisional, yaitu contoh dengan melepaskan tembakan ataupun anak panah atau tombak ke arah binatang. Nah, kalau binatangnya liar tadi, di hutan misalkan, maka bisa ditembak dengan tembakan. Dimanapun kenanya, asal diawali dengan basmalah, jadi dimanapun kenanya, baik itu kena kepala, kena kakinya, kena badannya, kena perutnya. Kalau binatang tadi mati, kita sudah mengucapkan basmalah sebelum melepaskan tembakan atau anak panah ataupun tombak tadi, maka hewan tadi, kalau dia matinya memang terkena luka yang kita bikin tadi, maka hewan tersebut sudah halal untuk dikonsumsi. Nah, ini. Jadi binatang tadi dia halal sudah untuk kita konsumsi karena penyembelihannya sudah dianggap sempurna, walaupun hanya dengan tembakan atau anak panah. Nah, kalau binatangnya yang jatuh ke dalam lubang, seperti itu pula caranya. Nah, misalkan nih, ada sapi masuk ke dalam sumur. Kita susah untuk mengeluarkannya. Kalau nunggu orang lain datang, mungkin sapinya tadi akan mati. Nah, supaya penyembelihannya hewan tadi tidak terbuang, daging hewan tadi tidak terbuang sia-sia, maka kita boleh menggunakan cara penyembelihan binatang liar, yaitu dengan menombaknya, dan apabila matinya memang karena tombak yang kita bikin, berarti itu sudah boleh nanti untuk dikonsumsi binatangnya. Itu penyembelihan binatang yang liar atau yang jatuh ke dalam lubang. Caranya juga masih tradisional. Ingat, syaratnya harus diawali dengan membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Selanjutnya adalah penyembelihan secara mekanik. Nah, penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan alat-alat yang modern. Alat-alatnya sudah canggih. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang suplai daging. Biasanya mereka sudah punya alat-alat yang modern, alat-alat yang canggih dalam masalah penyembelihan. Nah, penyembelihan ini diperbolehkan selama itu sesuai dengan syariat Islam dan tidak menzalimi kepada binatang. Biasanya sudah ada ruangan-ruangan khususnya. Di sini ruangan di mana binatangnya tadi dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Nah, di mana ruangannya sudah dikasih obat bius biasanya supaya binatangnya tidak mengamuk. Nah, mudah untuk direbahkan. Nah, setelah itu nanti dimasukkan lagi ke ruangan selanjutnya bagian pemotongan leher binatangnya. Baru setelah itu bagian pengulitannya, pemotongan dagingnya, tulangnya, sampai bagian pengepakannya. Sehingga siap untuk disuplai, siap untuk disebarluaskan ke
pasar-pasar. Nah, ini pasar-pasar dunia biasanya itu perusahaan ini biasanya luar biasa. Nah, dia perusahaan yang sudah supply-nya ada yang lintas provinsi, lintas negara. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tentang tata cara penyembelihan hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.